Halo Good Leader, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama gue Agung, founder dari Growing.id. Oke, judul kali ini adalah Tidak Percaya Kepada Anak Buah. Mari, kita akan bahas topik berikut ini. Leadership is fun. Curhat masalah. Nah, ketika itu teman gua, dia sebagai manajer di suatu perusahaan swasta. Dia ngomong kepada saya tentang apa sih yang dirasakan oleh mereka. Katanya gini, Bro Agung, gue tuh merasa kurang percaya dengan anak buah gue sendiri. Kenapa? Karena kerjaan dia kadang nggak beres nih. Jadi gue kesel banget nih anak buah gue nih. Good Leader, kira-kira ada yang pernah merasakan hal itu? Oke, kalau pernah kita akan bahas bagaimana kita akan memberikan bukan solusi tapi lebih ke pembelajaran respon positif. Kira-kira cocok apa enggak tergantung para good leader. Mari kita masuk topik pembelajaran respon positif yang pertama. Yang pertama adalah evaluasi diri. Maksudnya apa? Bahwa memang setiap kondisi atau situasi yang tidak mengenakan diharapkan kita selalu diskusi kepada Sang Pencipta. Diharapkan kita mencari inspirasi dari Sang Pencipta. Bagaimana kita harus merespon positif kepada situasi tersebut. Bagaimana kita merespon berpikir jernih sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Bagaimana kita bisa selalu tenang, berpikir jernih, dan kita bisa melakukan yang lebih positif lagi. Tentunya kita minta pendampingan kepada Sang Pencipta agar kita selalu melakukan hal-hal positif. Itu bagi saya paling penting, diskusi kepada Sang Pencipta. Masuk berikutnya adalah diskusikan dengan orang yang menurut Anda bijaksana tentang hal diri Anda. Tentunya saya sangat mengerti kalau kesal dengan tim Anda, namun kita minta feedback kepada orang-orang yang menurut Anda sudah pernah pengalaman lebih dahulu terhadap masalah tersebut. Bisa jadi mungkin bos Anda, atau mantan bos Anda, atau mungkin teman-teman Anda yang sudah punya pengalaman hal tersebut, sehingga kita bisa berdiskusi. Sekali lagi tujuannya adalah mengevaluasi diri kita agar lebih baik lagi. Oke? Pembelajaran respon positif yang pertama tentang evaluasi diri. Kita masuk pembelajaran respon positif yang kedua. Yang kedua adalah kerendahan hati. Maksudnya gimana? Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena Anda tolong diskusikan kepada anak buah Anda sebagai teman Anda. Tentunya anak buah Anda yang bermasalah tadi. Kira-kira Anda maukah sebagai teman dia? Dengan cara tentunya fokus mendengarkan dari anak buah Anda masalah yang ada. Dengan kerendahan hati Anda. Good leader. Bagi saya menurut ini memang nggak gampang. Tapi suka nggak suka harus dilakukan. Apalagi Anda mungkin sebagai bos gengsi. Tapi mau nggak mau Anda harus berani dengan penuh kerendahan hati untuk mendengarkan dari anak buah kita. Ujung-ujungnya kalau kita bisa mendengarkan dengan baik sehingga kita bisa memahami apa yang coba mereka utarakan. Oke? Pembelajaran respon positif yang kedua adalah kerendahan hati. Kita masuk pembelajaran respon positif yang ketiga. Yang ketiga adalah manusia tidak sempurna. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau kita punya kerendahan hati, diharapkan kita sebagai pemimpin untuk selalu belajar empati kepada orang lain. Belajar menjadi dia seperti anak buah kita. Dengan tujuan agar kita mampu memahami kekurangan dan kelebihan orang tersebut. Sehingga kita menyadari, oh kamu tuh punya kelebihan ini. Oh kamu tuh punya kelemahan ini. Aku pun sama, punya kelemahan dan kelebihan juga.
Sehingga harapannya kelebihan itu kita kolaborasi. Yang kedua, harapannya kekurangannya pun saling mengisi. Sehingga seorang pemimpin mampu menata atau menempatkan kelebihan-kelemahan orang masing-masing sehingga bisa saling sinergi. Itu. Pembelajaran yang ketiga adalah manusia tidak sempurna. Kita masuk pembelajaran respon positif yang keempat. Yang keempat adalah membantu klarifikasi kepada anak buah Anda. Kalau kita sudah memahami anak buah kita dengan penuh kerendahan hati, tentunya kita bantu mengklarifikasi kira-kira isu-isunya apa sih masalahnya, sampai kok lu nggak beres-beres, misalnya kayak gitu. Kita cari akar masalahnya. Mungkin masalah tentang, bisa jadi gara-gara keluarganya, bisa jadi masalah. Atau bisa jadi ada sesuatu hal yang nggak tahu, sehingga kita bantu sebagai pemimpin untuk mencari akar masalah. Tentunya kalau udah mencari akar masalah, kita akan mendapatkan solusi secara bersama-sama. Bukannya kalau buat cuci tangan doang, kalau ada masalah, pokoknya beresin deh masalahnya, gue nggak mau tahu, yang penting beres. Bukan begitu, good leader. Justru kita secara bersama-sama mencari akar masalahnya dan mencari solusinya. Nah, dampaknya kalau kita bersama-sama, maka hubungan kita dengan anak buah kita akan lebih baik lagi. Ini yang paling penting. Kalau kita sudah melatih itu, tentunya anak buah kita pun akan terbiasa untuk melakukan hal yang sama. Oke? Ini pembelajaran respon positif yang keempat. Oke, ternyata ada 4 yang kita harus rangkum. 4 pertama adalah tentang evaluasi diri. Bagaimana kita harus mengembangkan kita lebih baik lagi secara mungkin menit ke menit, jam per jam, mungkin hari ke hari. Kapanpun kita harus evaluasi diri. Yang berikutnya adalah kerendahan hati. Sebagai pemimpin diharapkan mempunyai kerendahan hati kepada orang lain, bahkan kepada anak buah kita. Jadi bukan masalah tentang bos, tapi justru kita bagaimana kita melayani kepada anak buah kita dengan baik. Berikutnya, manusia tidak sempurna. Kita harus memahami bahwa setiap manusia diciptakan oleh Tuhan itu kelemahan dan kelebihan kita. Dengan adanya empati, maka kita bisa mengatur mana yang kita punya kelebihan, kita kolaborasi, mana yang kurang, kita saling mengisi. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, yang gak kalah penting adalah kita justru membantu tim kita membantu klarifikasi masalahnya, sampai kita juga saling membantu secara bersama-sama memberikan solusinya. Sehingga hubungan antara tim dengan kita akan lebih positif lagi. Itu 4 rangkuman respon positif. So, sebagai informasi, bos, growing visinya adalah menciptakan dan membentuk pemimpin yang berkarakter. Artinya bahwa tugas growing adalah memberikan atau menciptakan pemimpin yang autentik, yang original. Bagaimana caranya? Agar original, ikutlah leadership coach. Dengan nomor yang sudah tertera di slide berikut. Itu berikutnya. Oke, good leader, saya yakin dan percaya bahwa Anda adalah pemimpin yang baik untuk Indonesia. Saya ulang lagi, saya yakin dan percaya bahwa Anda adalah pemimpin yang baik untuk Indonesia. Itu saja good leader, semoga bermanfaat, menjadi informasi yang bisa berguna bagi teman-teman. Saya katakan leadership is fun.